Halo semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita di Bahasa C. Kali ini topiknya adalah operator logika. Pada video sebelumnya, Anda sudah berlatih membuat program dengan operator aritmatika dan pembanding. Saya kira ini cukup jelas ya, di mana operator aritmatika itu merupakan penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Dan pembanding itu lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Nah, saya di sini membuat video terpisah atau video khusus terhadap operator logika, dikarenakan mungkin sebagian besar dari Anda baru pertama kali mendengarnya. Jadi, operator logika itu terdiri dari 3 logika, yaitu logika AND, OR, dan NOT. Logika AND itu dilambangkan dengan tanda dan 2 kali pada bahasa C, di mana kondisi true apabila kedua operan true. Operan ini merupakan objek, dalam hal ini objek yang dibandingkan. Operan ini bisa berubah variabel maupun fungsi. Nah, yang berikutnya adalah logika OR, di mana kondisi true terjadi apabila salah satu operan true. Dan yang terakhir adalah logika NOT, di mana ini merupakan nilai kebalikan atau reverse. Agar lebih jelasnya, kita akan langsung ke praktek. Berikut adalah tabel dari operator logika, agar membuat Anda lebih paham. Jadi di sini ada operan A dan B. Jadi apabila A dan B true, maka A OR B true. Nah, ingat kalau A dengan logika OR dengan B, dia hanya akan true apabila salah satunya true. Dan di sini sudah 2, jadi juga hasilnya true. Oke, jadi di sini true false. Nah, salah satunya sudah true, jadi sudah memenuhi syarat. Oke, true. Demikian juga false true, salah satunya juga sudah true, jadi true. Jadi A or B ini minimal salah satunya true. Oke, jadi kalau keduanya false, tentunya hasilnya false. Nah, kalau A logika AND dengan B, maka dia keduanya harus true agar dapat menjadi true, sehingga selebihnya false. Nah, kalau logika NOT ini sederhana aja, lawan dari nilai aslinya, yaitu di sini true, maka di sini false. Di sini true, di sini false, di sini false, di sini true. Demikian seterusnya dengan B juga sama keadaannya apabila dengan logika NOT. Oke, kita sudah masuk ke dalam compiler. Di sini saya akan membuat variabel namanya belajar. Kita beri saja nilai 1. Lalu soal gampang, kita beri saja nilai 1 juga. Lalu kita berikan if statement, yaitu belajar Sambil saya mengetik, mungkin Anda bisa mulai menerka apa arti dari program yang saya buat. Oke, program kita sudah jadi. Jadi di sini saya membuat sebuah program di mana dengan operan belajar dan soal gampang. Jadi di kondisi pertama itu
adalah belajar dan soal gampang keduanya true. Jadi di sini if statement ini apabila belajar, logika N dan soal gampang keduanya true, maka kondisi if statement ini true sehingga jalankan, Anda pasti lulus. Oke, lalu kalau misalnya salah satunya yang true, misalnya di statement pertama ini tidak true, maka lanjut ke statement kedua di mana salah satunya saja yang true. Maka belum tentu lulus, yaitu Anda kemungkinan lulus. Dan else sudah pasti kalau keduanya false, jadi besar kemungkinan gagal. Kita jalankan. Nah, di sini nilainya sudah pasti Anda pasti lulus karena di sini kita buat nilai dari belajar itu 1. Gimana kalau kita ubah soal gampangnya jadi 0. Anda kemungkinan lulus. Oke, demikian juga kalau kita ubah belajarnya jadi 0, soal gampang 1. Nah, Anda kemungkinan lulus. Walaupun Anda belajar, kalau soalnya tidak gampang, belum tentu lulus. Demikian juga kalau soalnya gampang, tapi Anda tidak belajar, masih kemungkinan lulus, belum tentu lulus. Oke, namun kalau keduanya false, yaitu kondisi else-nya, nah sudah pasti ketika Anda tidak belajar, dan soalnya juga tidak gampang, ya Anda pasti besar kemungkinan gagal. Lalu untuk logika not merupakan nilai kebalikan. Misalnya di sini Anda dapat melihat bahwa nilai dari variabel belajar adalah 0 dan soal gampang adalah 0. Sehingga hasilnya adalah besar kemungkinan gagal. Jadi kalau saya buat di sini logika not dengan simbol tanda seru. Nah, tadi belajar nilainya 0 di sini menjadi 1. Begitu juga dengan soal gampang. Di awalnya dideklarasi dengan nilai 0, di sini akan menjadi 1. Kalau kita jalankan, Anda pasti lulus. Oke, demikian juga kalau kita berikan di sini 1. Nah, pada logika N ini digunakan juga logika not, sehingga belajarnya bukannya 1 tapi 0. Dan soal gampang juga bukan 1 tapi 0, sehingga kalau kita jalankan, hasilnya adalah Anda kemungkinan lulus. Kenapa? Karena di if statement ini, tadi nilainya 1 jadi 0, kemudian soal gampang menjadi 0, sehingga logika N-nya tidak kondisi true karena keduanya itu adalah 0. Oke, jadi ini tidak dijalankan else if yang kedua. Nah, pada else if kedua ini nilainya tidak ada logika not, tidak ada tanda seru, jadi nilai belajar ini 1, soal gampang ini 1. Nah, ingat kalau logika OR itu salah satunya true, maksudnya kalau salah satu true saja sudah bisa dianggap true, sehingga kalau dua kondisinya tidak 0 dianggap true juga, sehingga minimal salah satu true. Sehingga fungsinya adalah Anda kemungkinan lulus. Karena itulah Anda harus berhati-hati membuat program seperti ini. Saya ambil contoh. Kita kembalikan dulu ke semula, lalu kita buat di sini logika N-nya di atas, lalu logika OR-nya maksud saya, dan logika N-nya di bawah. Nah, kalau Anda masukkan nilai belajar 1, soal gampang 1, kita jalankan, dia pasti mengeluarkan Anda pasti lulus. Nah, kalau soal gampang yang kita ubah jadi 0, nah dia akan mengatakan Anda pasti lulus. Demikian juga soal gampangnya 1, kita ganti, dia mengatakan Anda pasti lulus. Tentunya kecuali kalau keduanya 0. Anda kemudian gagal. Kenapa? Karena logika OR ini minimal salah satunya true atau tidak 0. Oke, jadi Anda harus perhatikan urutan tersebut. Untuk contoh lain penggunaan logika not, kita bisa membuat seperti ini. Jadi saya buat sebuah variabel namanya lulus. Lalu kemudian mungkin.
Oke. Nah, di sini kita buat if statement ini adalah lulus. Lalu kemudian di sini mungkin. Oke, kemudian di dalam mungkin ini saya akan membuat sebuah if statement baru. Nah, ini dinamakan nested if. Jadi ada sebuah pemberian if statement atau kondisi baru di dalam sebuah kondisi sebelumnya. Jadi ini masih berada di badan atau di dalam kurung kurawal else if ini. Oke, kita buat di sini logika not dari belajar. Lalu saya akan membuat perintah menampilkan Anda baiknya fokus belajar teori. Demikian. Oke. Saya akan buat if yang kedua, yaitu logika not dari soal gampang. Oke, di mana mengeluarkan output Anda baiknya latihan soal. Oke, jadi goalnya program ini, jadi ketika belajar dan soal gampang adalah true, maka Anda pasti lulus. Namun ketika salah satunya, Anda kemungkinan lulus. Nah, yang di bagian manakah dia true? Misalnya dia belajar, maka soal gampangnya false, sehingga outputnya Anda kurang latihan soal. Jadi Anda baiknya latihan soal. Oke, jadi kalau ini sudah sebaliknya, jika soal gampangnya 0, maka dia akan mengatakan, maksudnya belajarnya 0, maka dia akan mengatakan Anda baiknya fokus belajar teori. Karena dia latihan soalnya sudah baik, tinggal teorinya belum. Seperti itu. Kita coba jalankan. Besar kemungkinan gagal karena ini 0. Oke. Jadi kalau kita ketik belajar 1 soal gampang 0. Oh, di sini kita buat seperti ini. Garis baru. Oke, di sini dikatakan belajarnya 1. Oke. Dan soal gampang 0, jadi yang dipakai adalah else if ini, Anda kemungkinan lulus. Lalu jika logika not dari belajar adalah true, maka print Anda baiknya fokus belajar teori. Nah, di sini di sini variabel belajar adalah 1. Sehingga kalau logika notnya adalah 0. Nah, kondisi 0 pada if tentunya tidak dilaksanakan. Sehingga ini tidak dilakukan. Oke, jadi kalau if soal gampang, di sini logika not dari soal gampang adalah true, maka print out kan ini. Jadi di sini soal gampang kondisinya 0, kebalikannya adalah tidak 0 atau true. Nah, sehingga dia akan ngeprint Anda baiknya latihan soal. Demikian juga sebaliknya. Nah, Anda baiknya fokus belajar teori. Kenapa? Karena dia di soal gampang itu sudah bagus. Dia sudah bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, jadi Anda sudah menguasai soal, contoh-contoh soalnya, Anda tinggal teori saja yang belum. Belajarnya yang belum. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau di sini, logika not dari belajar harus true, sehingga ini akan di print. Nilai dari belajar adalah 0, sehingga logika notnya adalah 1, sehingga dia print ini. Nah, kalau soal gampang nilainya adalah 1, logika notnya menjadi 0, sehingga dia tidak melakukan print ini. Oke, karena kondisinya tidak true, nilainya 0. Di sini saya kembali membuka program dari video kita sebelumnya, yaitu program untuk menjelaskan fungsi lampu lalu lintas. Nah, tentunya Anda sudah mengetahui ketika saya jalankan, dia akan bertanya warna apa yang Anda ingin ketahui
kita ketikkan merah, maka dia akan katakan merah artinya berhenti. Nah, mungkin Anda pernah melakukan ini. Ada satu kekurangan dari program ini, yaitu ketika kita kebiasaan biasanya menuliskan huruf besar di awal kata seperti ini, merah. Nah, dia akan mengatakan tidak ada warna merah pada lampu. Kenapa? Karena fungsi strcmp ini membandingkan isi dari variabel warna ini, yaitu string yang tertulis pada user input ini, dengan sama persis dengan string merah di sini, di mana setiap huruf kecil dengan huruf besar adalah berbeda. M besar berbeda dengan M kecil. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan logika OR. Nah, di sini saya membuat logika OR. Ini saya turunkan dulu. Oke. Jadi di sini kembali kita tuliskan strcmp warna. Lalu, nah di sini merah huruf besar. Oke, lalu kita sama dengan 0. Nah, kita menuliskan perbandingan yang sama di sini. Namun Anda ingat bahwa statement if ini mengevaluasi nilai yang berada di dalam kurung. Jadi keseluruhan ini harus berada di dalam satu dalam kurung. Oke, pertama kita berarti harus memisahkan dua bagian ini. Seperti Anda lihat di sini sudah berada di dalam satu dalam kurung. Oke, maka di sini kita pisahkan agar menjadi dua bagian yang terpisah. Nah, di sini sudah menjadi dua bagian yang terpisah. Nah, karena if mengevaluasi satu di dalam kurung, kita harus menambahkannya menjadi satu. Nah, demikian. Jadi kalau kita jalankan, warna lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. Informasi warna apa? Kita tuliskan merah kecil terlebih dahulu. Merah artinya berhenti. Oke. Kemudian kita tuliskan merah dengan huruf besar. Nah, hasilnya adalah merah artinya berhenti. Kenapa? Karena logika OR itu mengevaluasi, maksudnya apabila nilai dari ini true maupun ini true, salah satunya yang true, maka dia akan menjalankan perintah merah artinya berhenti. Oke, demikian juga apabila logika ini kita terapkan pada warna kuning hijau, maka hasilnya akan sama. Oke, jadi sekarang saya ada membuat sebuah program. Silakan Anda pause video ini, lalu silakan perhatikan kira-kira program seperti apa yang saya buat. Sekilas mungkin terlihat membingungkan, tetapi sebenarnya ini sama dengan apa yang kita bahas terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membuat sebuah string, yaitu belajar dan gampang. Kemudian kita akan memasukkan user input, yaitu berupa jawabannya atau tidak pada variabel belajar dan gampang tersebut. Oke, jadi di statement if yang pertama, ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini hanya untuk memastikan bahwa jawabannya huruf kecil dengan huruf besar tidak masalah. Demikian juga ini memastikan bahwa jawaban huruf kecil ya dan huruf besar tidak masalah. Nah, ini ada dua bagian. Oke. Nah, di sini ada logika AND. Gunanya apa? Agar apabila di sini true dan di bagian kedua ini true, maka tampilkan Anda pasti lulus. Oke, sama saja dengan yang kedua. Nah, ini hanya ada script untuk memastikan bahwa huruf kecil dan huruf besarnya sama. Nah, di sini ada logika AND. Lalu keadaan kedua yaitu jawaban tidak. Sehingga apabila dia belajar namun soalnya tidak gampang, di sini logika AND harus keduanya terpenuhi, sehingga di sini kondisinya akan kemungkinan Anda lulus lebih baik kalau perbanyak latihan soal. Nah, perhatikan di sini jawaban tidak bukan berarti false, karena nilai gampang tersebut disesuaikan dengan string tidak. Apabila sesuai dengan kata tidak, maka nilainya true.
Sehingga kalau situasi keduanya ini terpenuhi, maka akan dilakukan print out ini. Demikian juga ke ketiga ini, apabila dia tidak belajar dan soalnya gampang, maka print out-nya adalah kemungkinan Anda lulus, tapi lebih baik lagi kalau perbanyak belajar teori, karena dia tadi tidak belajar. Oke, nah keadaan else-nya tentunya besar kemungkinan gagal. Lalu kita jalankan programnya. Nah, di sini akan ada muncul apakah Anda belajar. Nah, kita ketikkan ya huruf kecil. Apakah soal ujian gampang? Ya. Anda pasti lulus. Lalu kalau kita buat salah satu ya, lalu salah satunya ya huruf besar, Anda pasti lulus juga, tidak masalah. Demikian juga kalau kita di sini huruf besar, lalu di sini kemungkinan Anda lulus, lebih baik lagi kalau perbanyak latihan soal. Oke, kalau kita tuliskan di sini tidak, di sini ya huruf besar, dan lulus, lebih baik lagi belajar teori. Oke. Nah, tentunya kalau kita tuliskan tidak dan di sini tidak, maka besar kemungkinan gagal. Untuk soal latihan kita kali ini, saya ingin Anda membuat sebuah program dengan minimal 2 buah operator logika di dalamnya. Kalau Anda bisa membuat ketiganya di dalam sebuah program akan sangat bagus, namun saya berikan minimal 2. Nah, Anda bisa mengambil referensi dari program yang saya buat sebelumnya, namun tentunya Anda harus melakukan variasi sesuai dengan kreativitas Anda. Selamat mencoba, terima kasih. Baik, kita sudah sampai ke akhir video ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti video ini hingga akhir. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.